The Smiling Man. Hal ini terjadi 5 tahun yang lalu ketika saya tinggal di sebuah apartemen di kota. Aku termasuk orang yang sibuk di malam hari. Jadi setelah teman sekamarku pergi tidur, aku sering pergi berjalan-jalan untuk menghabiskan waktu, berjalan sendirian di malam hari. Aku tidak pernah punya alasan untuk merasa takut, tapi suatu malam semua itu berubah. Saat itu adalah Rabu malam, di suatu tempat antara pukul 1 atau 2 dini hari, dan aku sedang berjalan-jalan di sekitar taman yang cukup jauh dari apartemenku. Saat itu adalah malam yang tenang dan sedikit kendaraan yang berlalu lalang. Jalan-jalan benar-benar kosong. Dalam perjalanan kembali pulang ke apartemen, aku menoleh ke sisi jalan yang sempit. Saat itulah aku pertama kali melihat dia di ujung jalan. Aku melihat seorang pria dan dia sedang menari. Dia melakukan tarian yang aneh, mirip dengan waltz. Menari dengan langkah maju yang aneh. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba langsung menuju ke arahku. Karena aku pikir dia hanya mabuk, aku terus berjalan di tepi trotoar untuk memberinya cukup ruang untuk melewatiku. Semakin dia mendekat, semakin aku menyadari betapa anggun dia bergerak. Dia sangat tinggi, kurus, tua, dan mengenakan baju tipis. Dia menari lebih mendekat dan lebih mendekat lagi, sampai aku bisa melihat wajahnya. Kepalanya miring ke belakang, dan matanya terbuka lebar, menatap langit. Mulutnya dipelintir sehingga membentuk senyum yang lebar, hampir seperti kartun. Antara mata orang mabuk dan senyum yang aneh. Dia membuatku merinding dan aku memutuskan untuk menyeberang jalan sebelum dia datang lebih dekat. Aku memalingkan pandanganku dan lalu menyeberang jalan yang kosong itu. Ketika aku sampai di jalan kosong tersebut, aku melirik ke belakang dan berhenti seketika. Dia telah berhenti menari dan berdiri dengan satu kaki di jalan, sangat sejajar denganku. Dia menghadapku, tapi masih memandang ke langit. Senyum aneh yang lebar masih terlihat di bibirnya. Aku benar-benar terkesima. Aku mulai berjalan lagi dan tetap mengawasi pria itu dengan hati yang gugup. Dia tidak bergerak. Setelah aku mengira jarak antara tempatku dan dia berdiri cukup jauh, aku berpaling darinya sejenak. Jalan dan trotoar di depanku benar-benar kosong. Kesima, aku melihat kembali ke tempat ia berdiri untuk melihatnya pergi. Untuk sesaat aku merasa lega, sampai aku melihat dia lagi. Dia telah menyeberangi jalan, dan sekarang sedikit berjongkok. Aku tidak tahu pasti karena jarak dan bayangan, tapi aku yakin dia menghadapku. Saat aku berpaling darinya lebih dari 10 detik, jadi jelas bahwa dia bergerak cepat barusan. Aku seakan begitu terkejut bahwa yang aku lakukan tadi adalah berdiri di sana selama beberapa waktu dan menatapnya. Tiba-tiba dia mulai bergerak lagi ke arahku. Dia seperti raksasa yang bergerak dengan langkah yang lebar, seolah dia adalah karakter kartun yang sedang menyelinap ke seseorang. Hal buruk lainnya, dia juga bergerak sangat-sangat cepat. Aku ingin mengatakan semestinya pada titik ini aku kabur atau mengeluarkan semprotan merica atau ponselku atau apapun yang lain, namun aku tidak melakukannya. Aku hanya tetap berdiri, benar-benar beku bagaikan patung. Dan kemudian dia berhenti lagi. Jaraknya denganku sekitar 7 meter, masih tersenyum-senyum dan masih melihat ke langit. Ketika aku tiba-tiba memiliki keberanian untuk berbicara dengan orang aneh tersebut, inilah yang keluar begitu saja dari mulutku. Apa yang kau inginkan? Dengan nada marah dan membentak. Dia hanya menjawab dengan tawanya. Apa? Hal yang baru saja kuucapkan mungkin dapat menakuti orang lain karena kulontarkan dengan nada yang penuh dengan amarah. Tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya berdiri di sana, tersenyum. Kemudian tak berapa lama dia berbalik, sangat lambat, dan kemudian menari sambil berjalan pergi. Hanya seperti itu. Aku hanya melihat dia pergi sampai dia cukup jauh untuk tidak terlihat dari pandangan. Dan kemudian aku menyadari sesuatu. Dia tidak bergerak menjauh lagi dan juga tidak menari. Aku menyaksikan dengan ngeri. Tiba-tiba saja dia mencoba kembali lagi ke arahku dan kali ini berlari. Aku mulai berlari juga. Aku berlari sampai aku pergi dari sisi jalan tersebut dan kembali ke jalan yang lebih baik yang terdapat lalu lintas, melihat ke belakang. Aku saat itu sudah tidak dapat menemukannya. Sisa perjalanan pulang, aku terus melirik ke bahuku, selalu mengharapkan untuk melihat dia.
melirik ke arahku dengan senyum menyeramkan, tapi dia tidak ada. Setelah malam itu, aku tidak pernah lagi keluar untuk berjalan-jalan. Sesuatu tentang wajahnya yang selalu menghantuiku, dia tampak mabuk, ia tampak benar-benar gila, dan itu adalah hal yang sangat-sangat menakutkan untuk dilihat.